bukan aukarin. Oke. Jadinya X plus Y, X dikurangi Y. Gitu ya. Kalau saya punya X kuadrat dikurangi 4Y kuadrat gimana? Akarin X, akarin 2Y. 4Y kuadrat itu kalau diakarin 2Y ya. Karena akar 4, 2, akar Y kuadrat Y. Jadinya X plus 2Y, X min 2Y gitu ya. Ya pokoknya gitu. Nah ini juga sama lah. A kuadrat min 4B kuadrat. Berarti kalau difaktorin jadinya A ditambah atau A dikurangi 2B. 2B. Dikali A plus 2B. 2B. Sebenarnya ini. Nah, yang atas mah AB. Saya tulis aja ini A, ini B. Nah, teman-teman curiga nggak ketika saya tulis dalam bentuk kayak gini? Ini jadinya apa? Jadi sama kayak Ini awal. tuh jadi P dia tuh. Ini miripnya P. Kalau ini apa? Q. Ini sesuai yang kita misalin. Oh, berarti ini itu intinya basa-basi busuknya nyari apa ini? Nyari PQ. Ya nggak? Jadi intinya nyari ini. Ya nggak? Iya. Oh gitu. Jadi, oh tinggal nyari itu aja ya, P kali Q aja ya. Oke, kita selesain soalnya. Ini jadinya apa? 2A per A min 2B. Karena A per min A min 2B-nya P. Berarti ini tuh 2 apa namanya? 2P ya? Iya, 2P. 2P gitu kan? Oh Berarti iya. 2P. Kalau ini adalah 6B. 6 Q. Karena Oh B iya. per bla bla blanya Q. Jadinya min 6 Q ya. Sama dengan berapa? Sama dengan 3. Sama situ bisa dipahami? Enggak min, Kak. Enggak min Kenapa? 3. Kenapa? Enggak min 3. Kenapa harus min 3? Saya kan 2. Mana ya? Oh iya. Maksudnya, Ngerti. nah, ini dari soal aja nih. 2A, 2, 6 Q, 3. Nah gitu ya. Jadi, Iya. habis itu paham? Iya, Nah, kalau yang ini jadinya apa? Min P. Min P. Kenapa min P? plus. Ini tuh minus ya. Tuh, minus ya. Ini ada minus nih. Oh. Nah, itu kelihatan nggak minusnya? Ini ada jedanya ya. Kelihatan. Min P ditambah 6 Tambah 6 Q. sama Sama dengan min 1. Nah ini saya teringat itu soal SBMPTN sekitar 3 tahun lalu lah. Ini soal SBMPTN akhir. Jadi yang di kita bahas ini sebenarnya hampir satu soal asli. Ya. Beberapa itu soal asli ya. Jadi ini bentuknya tricky gini ini soal asli SBMPTN. Nah ini jadinya apa? Tinggal kita apain? Kita tambahin. Kenapa ditambahin? Karena udah sama tapi operasinya atau lambang berbeda. Jadi kita tambah maka jadinya langsung saya dapetin P-nya sama dengan 2. Oke, kalau P-nya sama dengan 2, kan sebenarnya kalau misalnya kayak cara kemarin kan ini saya ubah kayak gini ya. A min 2B sama dengan 2 kali silang A. Gitu kan ya? Nah, untuk nyari A sama B-nya. Nah, ini nggak perlu. Maka P sama dengan 2 itu dari mana? Tinggal dijumlahin. Eliminasi. Eliminate. Tinggal jumlahin. 2P ditambah negatif P berapa? Oh iya. 1. Ini sama ini habis ya? Habis. Sebenarnya kalian seneng yang dicoret-coret gitu. Dicoret ya. Habis ya? Iya. Sip. Jadi kita bisa dapetin P-nya sama dengan berapa? 2. Udah selesai. Kalau P-nya udah dapat 2, berarti tinggal nyari Q. Gimana cara nyari Q? Substitusi. Ini caranya eliminasi. Yang kedua adalah substitusi. Mau ke atas ke yang bawah? Yang bawah. Udah saya ke yang atas ya. Nah, berarti 2 dikali 2 dikurangi 6Q. Ya sama aja ya. Mau ke bawah boleh. Tapi kayaknya lebih gampang yang bawah, tapi nggak apa-apa. Ini 4, ini 3. Jadi kalau saya pindahin ke sini, jadinya 1 sama dengan 6Q. Gitu ya. 4 kurang 3, 1. 6 Q-nya ke sana. Jadi saya dapetin Q-nya berapa nih? 1/6. Oke. Q-nya udah dapet, P-nya udah dapet. Kita butuh nyari apa? Nyari PQ. PQ-nya sama dengan berapa berarti? 2. 1/3. Sama dengan 2 dikali 1/6. 1/6. 1/3. Gampang kan? Jadinya 1/3. Cuman memang tampilan kalau misalnya ngelihat di awal, kalau misalnya tadi itu mungkin beberapa ada yang mengerjakannya kayak gini, P-nya berapa? 2. Aku 1/6 Kak, soalnya cuma di bawah Q doang. Gimana? Aku jawabannya 1/6 soalnya. Oh, cuman Q-nya aja yang dibawa. Oh, iya. Ya hati-hati. Pertanyaannya nyari apa? Kadang nyari PQ atau P plus Q bisa jadi. Atau nyari Q-nya atau nyari P-nya ya. Jadi
Begitu. Ini masih P. Jadi paling nanti gini, P itu sama dengan 2 kan. Kalau mau juga, ini itu adalah A per A min 2B. Sama dengan 2. Nah ini dilanjutin teman-teman. Kali silang, nanti A-nya sama dengan apa 2A dikurangi 4B. Pindahin 4B sama dengan A. Iya, aku kayak gitu tadi Kayak caranya. gitu ya. Ya, ini juga boleh, sebenarnya nggak salah. Cuman jadi lebih panjang gitu. Lebih ceritanya lebih panjang ya. Jadi Q-nya apa tadi? Ingat nggak? B per A plus 2B gitu kan sama dengan 1/6. Kaliin 6B gitu kan. Nah, ini dapat nanti pindahin jadi apa? 4B sama dengan A. Oh, A-nya sama dengan 4B. Terus so what gitu ya. Nah, nanti disubstitusi aja. Berarti kalau cuma satu persamaan kayak gini, jadi si A-nya nanti diganti sama 4B. Jadi AB, kalau mau manual ya, ini mah A kuadrat min 4B kuadrat. A-nya 4B kan? Jadi 4B dikali B. A-nya 4B kan? Iya, 4B. Gitu. Ini kalau mau manual ceritanya ya. Jadinya 4B kuadrat dibagi 16B kuadrat dikurangi 4B kuadrat. Berapa nih? 4B kuadrat dibagi 12B. Ya sepertiga lah ya. Pertiga. Nah, ini boleh juga, sebenarnya nggak salah. Cuman Nah, primitif. ya itu dia. Kayaknya nih tinggal langsung aja deh. Bisa langsung. Gitu ya teman-teman ya. Bisa langsung. Ini P, ini Q. Oh ternyata intinya adalah nyari PQ. Intinya. Oke, gitu nomor 4. Jadi banyak yang trik-trik, cuman emang kalau menurut saya biasain aja, nanti trik ini akan muncul dengan sendirinya. Ini kalau misalnya kalian nanya saya, kamu kenapa kok bisa kalau ngerjain soal kok bisa ngeklik sih jadi begitu. Itu karena terbiasa teman-teman saya kalau misalnya lama nggak ngerjain, mungkin agak lama juga untuk menemukan trik. Jadi kalau sering latihan itu biasanya nalurinya keluar sendiri. Asalkan jalan konsepnya benar. Kalian bisa eliminasi ya, kayak tadi mau panjang juga nggak masalah. Pasti nemu kan? Gitu. Cuman masalah kecepatan aja harus dipercepat. Nanti akan muncul sendiri biasanya. Kan suka ada yang nanya, begitu. Gimana sih kok bisa ngeklik? Nah itu karena sering. Nanti kalau saya cerita itu, dulu saya kalau belajar matematika itu hampir hampir yang remeh-temeh tapi sering. Nantilah kita banyak cerita gitu di mancing. Cerita banyak. Sampai mandi aja saya tahu ada PR yang salah. Ibu saya itu sampai hampir takut anaknya gila. Tiap tidur selalu bilangnya ya kuadrat kuadrat integral integral jangan dibagi gitu. Jadi kalau kalau tidur itu sampai mimpi saya hampir ketakutan anaknya gila. Oke, nah kita lanjutin di soal nomor 2. Jadi harus terbiasa ya teman-teman. Sebanyak mungkin kalian harus banyak latihan untuk membiasakan diri. Nomor 2, jika 3x ditambah 5y dan 42 dan seterusnya. Nah, ini ada berapa variabel? Ini ada 3 variabel. Nah, kalau misalnya 3 variabel gini gimana? Kerjainnya satu-satu, teman-teman. Jadi boleh cari bagian ini sama yang ini. Boleh bagian yang ini sama yang ini. Ini boleh. Terserah. Yang penting itu misalnya bukan satu-satu, dua persamaan yang dieliminasi. Misal saya ambil persamaan yang pertama sama yang kedua ya. Jadi ketika ada soal kayak gini, anaknya gimana? Coba kita kerjakan persamaan pertama sama persamaan kedua. Jadi ini persamaan pertama, 3x ditambah 5y, ini sama dengan berapa? 42. Nah, terus yang berikutnya adalah 2x ditambah z sama dengan 16. Nah, untuk mengeliminasi, itu variabelnya harus yang sama. Jadi boleh nggak saya eliminasi x? Boleh, karena yang atas ada x, yang bawah ada x. Boleh nggak saya eliminasi y? Nggak bisa. Mau dieliminasi sama siapa? Karena y-nya cuma 1. Z-nya cuma 1. Berarti yang soal ini tuh hanya bisa dieliminasi ya yang x. Tapi cara eliminasi itu adalah harus gimana caranya? Para koefisiennya harus sama. Maka kita perlu faktor pengali. Simpelnya, kalau simpel, ini tinggal ditukar aja 3-nya kali ke bawah. Ini kali 3 ya. Yang ini ditaruhnya di atas, ini kali 2. Jadi tinggal ditukar aja kalau eliminasi.
Kalau berbeda ya. Kalau berbeda itu tinggal ditukar kali 2 kali 3. Simpelnya gitu, walaupun ya udah nggak apa-apa boleh kalau dikali 2 jadinya berapa? 6x ditambah 10y sama dengan 84. Kalau dikali 3 berapa? 6x ditambah 3z ya, sama dengan 48. Maka ini kita bisa kurangi, eliminate. Jadinya saya kurangi nih, kenapa? Karena dianya tandanya sama, jadi dikurang. Kalau tandanya berbeda dia ditambah. Ini sama, jadi dikurang. Ini hilang ya. Jadi bagian ini hilang. Saya coret, seret gitu ya. Nah, ini kalau saya kurangi jadinya berapa? 10 10 ya dikurangi 3z jadinya berapa? 10 ya kurang 3z jadinya berapa? Emang bisa, Kak? Nah, iya kan saya nanya, 10 ya kurang 3z berapa? Nggak bisa. Ya 10y dikurangi 3z gitu ya. Oh, hati-hati ya, yang gitu aja 10y kurang bisa dikurangi. Jadinya gitu. Nah, 84 dikurangi 48 jadinya berapa? 36. Gitu ya. Jadi jangan maksa, awas, hati-hati ya. Jadi dulu saya pernah nanya gini, 10y dikurang bukan pakai y. 10 ayam dikurang 3 domba. Begitulah kurang lebih. Jadinya enggak andom gitu atau yamba gitu enggak kan, ayam domba enggak. Nah, itu kalau saya tanya, saya nanya 12 tambah 13 berapa? 25. Hah? 12 tambah 13? 25. 15. Hah? Baru tahu ya? 2 ayam tambah 3 ayam berapa? 5. 5 ayam. Ayam kan? 5 ayam. Kalau 4 domba atau 2 domba ditambah 3 domba? 5 domba. 5 domba. Kalau 12 tambah 13? 15. Iya, 15. Oh iya. Enggak ada ya, awas jangan dipakai nipu adeknya ya. Jangan diajarin yang salah ya. Oke, 10-nya dikurangi 3z sama dengan berapa? 36. Nah, ini adalah persamaan yang ketiga saya sebutnya ya. Ini saya sebut ini persamaan yang ketiga yang kita dapetin. Nah, ketika udah dapat gini gimana? Kita masukin persamaan yang keempat, yaitu bagian yang ini ya. Ya, bagian yang keempat ini. Apa tuh? 2y ditambah 3z sama dengan 36. Nah, ini kira-kira bisa dieliminasi nggak yang y-nya? Bisa ya. Yang y bisa ya? Bisa. Bisa aja karena y-nya ada 2 ya. Ada 2. Bisa aja. Cuman enaknya eliminasi yang z. Kenapa eliminasi z yang enak? Karena udah sama. Ya, jadi nggak perlu ngali lagi. Tandanya ditambah apa dikurang? Tambah. Jadi kalau saya tambah jadinya berapa? 12y sama dengan 72. Jadi y-nya berapa? 6 ya. Oh iya, ini kalian nggak boleh nyoret-nyoret ya. Saya pernah nanya, 64 dibagi 16 berapa? Oh, coret aja kamu akar 4/1 itu nggak boleh ya. Walaupun hasilnya sama. Gimana? 6-nya dicoret. Nah, 4 bagi 1. Itu nggak boleh ya. Awas, hati-hati loh. Kayak misal saya punya kayak gini, coba aja kalian pakai kalkulator. 275 dibagi 170. Jadinya berapa? 25/16. Ah, ya, 25/16. Jawabannya benar nggak? Benar. Coba aja pakai kalkulator. Jawabannya benar kok. Tapi yang dicoret bukan 7-nya. Terus jangan ketipu ya. Ini tuh 25 dikali 11. Ini tuh 16 dikali 11. Jadi yang dicoret 11-nya gitu ya. Jadi jangan menyimpulkan sesuatu. Dulu saya tiap tahun pasti selalu ada tuh anak ITB FK yang punya kemampuan menyimpulkan sesuatu terlalu cepat. Jadi kayak 64 bagi 16, 6-nya coret, selesai. Nggak bisa ya. 2 sama 2 coret, oke, jadinya 7/1, 7. Nggak bisa gitu ya. Jadi ya gitulah ya. Oke, jadi y-nya sama dengan 6. Nah, ketika y-nya saya dapat sama dengan 6, kita bisa dapetin apa? Kita bisa dapetin x, kita bisa dapetin z ya. Jadi masukin ke mana? Kita substitusi ke boleh pertama ya, yang penting ada x-nya. Jadi
boleh saya substitusi, maka nanti jadinya 3x ditambah 5y, 5 dikali 6 ya. Sama dengan berapa nih? 42 ya. Atau saya tulisin lah, jadi biar kita substitusi jadinya sama dengan ini. Jadinya adalah 3x ditambah, 5, y-nya berapa ya? Y-nya 6. Nanti tinggal dimasukin 3x-nya sama dengan berapa? 42 dikurangi 30 alias 12. Dapat deh x-nya sama dengan 4. Nah, yang gini-gini kalian harus bisa. Jadi harus bisa mengerjakan soal tipikal seperti ini ya. Kira-kira bisa nggak? Bisa ya? Aman ya? Nah, insya Allah. Tinggal mungkin dipercepat aja. Nah, gimana cara dapetin Z-nya? Nah, Z-nya bisa dimasukin ke yang ini boleh. 2x ditambah Z sama dengan 16. X-nya 4 nih, jadi 2 dikali 4, ini ditambah Z sama dengan 6. Maka Z-nya berapa? 8 ya? Oke, bisa ya? Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah bagian yang ini ya. Bagian yang ini. Jadi kira-kira jawabannya berapa nih kalau ditanya soal ini? Coba kita cek. 5x berarti berapa nih? 20. 20 ditambah 18. 18 dikurang Kurang 16. Jadi berapa nih jawabannya? 22. Maka jawabannya ya. Caranya apakah selalu seperti ini? Saran saya iya. Tapi untuk bahas soal ini ada nggak cara lain? Ya ada. Cuman agak sedikit susah untuk memahaminya teman-teman. Ya kalau misalnya teman-teman suka dengar, wah itu ada cara cepatnya. Nah ingat, cara cepat itu hanya berlaku untuk kasus-kasus tertentu. Itu yang saya yang saya pahamin ya. Ya ada nggak cara lainnya? Ada. Ya, misal saya mau bikin cara kayak gini boleh nih. Cara lain. Nanti cara WhatsApp ya. Nah, bikin sendiri. Nah, maka nanti jadinya adalah apa nih? 3x ditambah berapa nih? 5y ini sama dengan 42. Nah, terus bagian yang kedua apa tadi? 2x ditambah z sama dengan 16. Kan kalau ada soal kayak gini, nalurinya pengen apa? Pengen eliminasi kali 2 kali 3 kan? Nah, sebenarnya boleh aja saya jumlahin. Jadinya apa nih? Mau dijumlahin boleh ya? Mau dikurangin ya boleh. Nah, tapi saya jumlahin. Jadinya adalah 5x ditambah 5y ditambah Z, ini sama dengan berapa nih kalau dijumlah? 58. Nah, terus persamaan yang berikutnya ditulis aja di sini. 2Y ditambah 3Z sama dengan 36. Nah, ini tinggal saya kurangin. Coba jadinya apa nih kalau saya kurangin? 5X kurang 0X kan 5X ya? 5x. Kalau 5Y kurang 2Y, 3Y kan? Z kurang 3Z, 2Z sama dengan berapa nih? 2Z. 58 kurang 36 berarti 22. Sama kan? Wow. Tapi cara ini agak susah untuk dipelajarinya teman-teman. Cepat sih cepat, tapi susah. Mendingan ini kalau saya mah. Karena kalau soalnya berbeda, belum tentu bisa diginiin. Ini ceritanya ada yang sulap, terus dibongkar sulapnya gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Makanya kalian jangan terpedaya dengan rumus singkat. Rumus singkat perlu nggak? Perlu banget teman-teman. Saya nggak bilang rumus cepat ya. Rumus singkat. Kenapa rumus singkat? Karena dia itu sebenarnya cara biasa yang dipersingkat. Ini ceritanya, ini ada yang sulap, saya bongkar. Nah ini. Kalau yang singkat-singkat tuh biasanya gitu. Diubah aja dikit, dia nggak akan bisa. Gitu. Nah, ini saya ganti aja. Kalau saya kurang 3Z gimana? Itu nggak akan bisa. Bisa sih, cuman harus dipikir. Harus dikali berapa dulu, di ini berapa dulu gitu. Gitu ya. Sip. Jadi kita belajar tidak hanya, jadi fokusnya sama mempercepat cara ini. Nulisnya yang cepat. Begitu. Sip ya. Itu soal nomor 2. Silakan kalau ada yang mau bertanya boleh ya. Gitu deh. Ada pertanyaan nggak? Bintang saya baru ngecek. Setiap ini saya cek. Kalau Alkindi ini, ntar dulu. Coba Alkindi ini admin jangan. Tidak menyapa. Mungkin admin. Bukan, Mas. Oh, bukan. Baru? Ya. Oh, baru. Oke. Alkindi dari mana? Dari Pekanbaru. Oh, dari Pekanbaru. Oke, selamat datang Alkindi. Teman-temannya nanti
silakan teman-temannya nih nanti kenalan ya, Alkindi dari Pekanbaru. Rencananya nanti Alkindi mau kemana? PTN-nya, jurusan dan PTN. Ya Allah, teknik mesin. Teknik mesin? TB. Oh mantap. Teknik mesin ITB. Oh iya, saya pernah perkenalan diri ya. Saya alumni teknik mesin ITB BTW. Jadi nanti kita bisa sharing nih, Alkindi. Kenapa pengen ke teknik mesin? Mau masuk dunia otomotif. Oh, kamu senang dengan otomotif. Oke, mantap. Nanti kita, saya sebenarnya pengen sih ada suatu sesi nanti kita sharing atau apa. Oke, gitu teman-teman, nomor 2 ya. Sekarang kita lanjutin di soal nomor 3. Nah, ketika ada soal nomor 3, prinsipnya sama juga. Eliminate ya, eliminate dan substitusi. Prinsipnya sama, ketika ngelihat soal kayak gini, ini kok ada A, B, B gini, gimana sih maksudnya? Jadi anggap aja A ini adalah angka, teman-teman. Anggap aja lah adalah angka. Jadi kalau misalnya kita pengen eliminasi, misal nomor 3 ini, cara eliminasi itu gimana? Kita tulis dulu ya, AX ditambah 2Y sama dengan 5. Kalau yang bawah, X ditambah BY sama dengan 8. Nah, kita pengen eliminasi X, bisa nggak? Bisa jawabannya, karena ada X-nya dua-duanya. Boleh nggak eliminasi Y? Boleh, karena dua-duanya ada. Maka eliminasi salah satu aja. Kira-kira teman-teman mau eliminasi yang mana nih? X. Yang X. Boleh nggak yang Y? Boleh ya. Oke deh, saya kasih yang X aja ya. Nah, cara untuk mengeliminasi X, berarti gimana caranya? Koefisiennya harus sama. Supaya sama, diapain? Tinggal tukar aja posisinya. Ini A, ini angka berapa? 1. Dia tak kasat mata dia. Ada tapi nggak kelihatan, tapi ada rasanya. Nah, ini tinggal ditukar di sini. Ini dikali 1. Ini dikali berapa? A. Kali A. Tinggal gitu aja. Kalau saya kali 1 jadinya adalah AX ditambah 2Y sama dengan 5. Kalau dikali A jadinya apa? AX ditambah ABY gitu ya. Sama dengan 8A. Nah, ketika saya kurangin AX-nya kira-kira hilang nggak? Hilang, teman-teman. Kalau 2Y dikurang ABY berapa? Min BY, ngerti nggak? Min BY. Kenapa min BY? Karena AB di sini sama dengan berapa? 3. AB-nya 3. Jadi ketika AB-nya sama dengan 3, berarti seakan-akan si AB ini tuh 3 gitu. Jadi kebayang ya, maksud saya? Si AB ini tuh 3. Jadi kayak 2Y kurang 3Y gitu. Berapa kalau 2Y kurang 3Y? Min 1Y sama dengan berapa? 5 dikurang 8A? Iya, 5 dikurang 8A. Ini kayak ayam dikurang 8 kambing. Ya nggak bisa dikurangi, cuman gitu aja. Nah, sehingga kalau saya kali negatif, berarti Y-nya sama dengan berapa nih? 8A min 5 atau minus 5 ditambah 8A. Gitu ya, dikali negatif. Maka ini saya dapetin deh. Y. Kalau X-nya gimana? Terserah teman-teman mau apain dia. Mau disubstitusi boleh, mau dieliminasi boleh. Tapi biasanya suka substitusi ya. Ya udah nggak apa-apa substitusi. Misal disubstitusi ke sini boleh. Jadi X ditambah apa nih? X tambah BY sama dengan 8. Jadi X ditambah apa nih? B dikali negatif 5 ditambah 8A. Substitusi ya. Boleh, eliminasi lagi juga boleh. X dikurang apa nih kalau ini? 5B ya. Kalau dikalikin jadinya ditambah 8AB sama dengan 8. AB-nya berapa nih? 3. AB-nya 3. Jadi ini ada AB nih. AB-nya sama dengan 3. Oke, tinggal ganti 3 jadinya X dikurangi 5B ditambah 24 ya. Sama dengan 8. Berarti X-nya bisa dapat sama dengan 5B. Ini pindahin ke sana 8 kurang 24 minus 6. Ya, selebihnya gimana? Ya udah tinggal di apa ya? Tinggal di jumlah. Dapat deh. Kira-kira jawabannya yang mana? Jadi X ditambah Y sama dengan berapa nih? Jumlahin aja nih. 5B dikurangi 6. Tambah negatif 5 ditambah 8. Jadinya 8A dulu boleh, baru 5B. Ini adalah negatif 20. Jawabannya yang mana? A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Iya. Bisa ya? Ya, tinggal melatih
membiasakan diri. Silakan kalau ada yang mau ditanya boleh. Nomor 4 udah masih sama caranya. Nomor 5 masih sama caranya. Ini lebih ke eliminasi ya teman-teman. Jadi cara yang tadi itu yang 1 sampai 4 itu caranya lebih ke eliminasi. Jadi teman-teman Ini harus ada di buku, Kak. ada di buku. Halaman berapa, Kak? Halaman awal bab 1. Saya nggak tahu halaman berapa nih. Oh, ini halaman wait. Ini halaman 3, teman-teman. Ada halaman 3? Ya, Kak. Oke. Itu di halaman 3 ya. Jadi kita bahas dari awal dulu. Biar tahu nih, ini soal SBMPTN ya. Soal SBMPTN yang sebelumnya ya, yang sebelumnya. Kalau yang akan datang nggak akan sama persis. Saya jualan soal kalau ada. Oke, nomor 5. Jika penyelesaian sistem persamaan itu tidak hanya itu aja. Intinya sama, ini eliminasi aja. Ngerti nggak maksudnya ini tidak hanya ini aja? Jadi teman-teman, kalau nanti kita akan belajar persamaan garis ya. Jadi bentuk linier itu mirip kayak persamaan garis. Kalau ada 2 persamaan linier, pasti dia saling berpotongan. Kalau yang berpotongan itu atau dia punya titik temu. Kalau dia berpotongan pasti di satu titik. Paham? Jadi 2 buah garis kalau berpotongan pasti di satu titik. Nah, berarti kan si titik ini itu solusi namanya. Jadi titik ini itu sebenarnya solusi namanya. Solusi persamaan linier. Ini titik ini. Nah, di sini tidak hanya 0,0 aja. Oh, berarti solusinya 0,0. Cuman nggak di 0,0 aja. Nah, supaya tidak di 0,0 aja, kan nggak mungkin terjadi. Kecuali kalau garisnya saling berhimpit. Kecuali kalau garisnya saling berhimpit. Nah, sekarang titik pertemuannya di mana? Sepanjang garis. Nah, nanti kondisinya, soal ini itu maksudnya itu pasti persamaan garisnya sama. Jadi intinya ini ya, intinya tidak hanya ini, oh maksudnya itu adalah persamaan garis. Sebenarnya ya. Nah, tapi cara penyelesaiannya sama aja kayak eliminasi substitusi ya. Coba kita substitusi eliminasi. Jadi A dikurang apa nih? A kurang 3X. Ini 5Y ini sama dengan berapa nih? Sama dengan 0. Nah, kalau yang bawah ini adalah AX ditambah apa nih? A plus 3Y ini sama dengan 0. Oke, gitu teman. Nah. Udah kayak gini gimana? Gimana sih? Cek sound, cek. Gimana teman-teman? Masih kedengeran suara saya? Kedengeran, Kak. Masih ya? Kedengeran. Oke. Internetnya biasa, kadang saya suka tidak stabil. Nah, jadi ketika ada soal kayak gini, ya udah eliminasi aja. Gimana caranya biar jadi sama kan? Kayak tadi aja sama caranya. Tukerin. Jadi ini A-3, ini A. Kita eliminasi X bisa, mau eliminasi Y juga bisa. Ya, salah satu aja bisa yang depan aja X. Berarti ini saya kali apa? Kali A ya. Yang bawah dikali apa? A-3. Tantangannya di sini mungkin kalau terbiasa pakai angka, nah sekarang terbiasa pakai huruf dan angka. Jadi biasanya di sini 2, di sini 3, oh kali 2 kali 3. Nah, ini A, ini A-3, tuker aja. Tuker aja ya teman-teman. Nah, terus habis itu diapain? Dikaliin. Jadi kalau saya kaliin jadinya apa? A dikali A-3X gitu ya. Kaliin minus 5 AY kaliin 0. Sampai situ bisa dipahami? Kalau bagian yang ini, kaliin A dikali A-3. Yuk kaliin ke sini. A plus 3 dikali A-3. Sama dengan. Nah, bagian ini kan udah sama.
Nah, pasti karena persamaannya sama, berarti bagian ini harus sama dengan ini. Jadi maksudnya gitu. Tapi mau dieliminasi juga boleh aja sih. Mau dieliminasi juga boleh aja. Kalau dieliminasi pasti jadi nol semuanya. Maksudnya gitu ya. Jadi maksudnya seperti itu. Jadi karena persamaannya pasti sama, maka bagian yang ini, ya, bagian yang ini sama bagian yang ini pasti harus sama. Karena persamaannya sama. Orang persamaannya harus sama karena berhimpit dianya. Ya. Kenapa persamaannya bersama? Karena dianya kasusnya berhimpit. Tidak hanya di satu titik. Berarti ini harus sama. Nah, berarti disimpulkannya gimana? Berarti ini harus sama. Yang biru ini harus. Nah, karena dianya harus sama, berarti yang namanya negatif 5A itu harus sama kayak apa nih? A plus 3 Amin 3. A-3. Jadi ini kalau saya kaliin jadinya 5A minus sama dengan A kuadrat dikurang 9, paham? Iya. Berarti 0 sama dengan A kuadrat minus jadi plus 5A minus 9. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Kenapa harus sama? Maksudnya apa? Saya nggak ngerti berhimpit. Silahkan ditanyain dulu. Belum selesai kita. Cuman kalau ada yang mau bertanya boleh. 1, 2, 3. Oke, nggak ada yang nanya. Nah, sampai sini aman kan? Nah, berarti cari solusi A-nya. Dikali 9, selisihnya 5, berapa sama berapa? Oh, sepi. Dikali 9 selisihnya 5, berapa sama berapa? Kok sepi sih? Susah. Susah ya? Susah teman-teman, betul. Ya bilang aja susah. Kalau susah pakai rumus AB. C. ABC. Aduh ya. Nah, tapi kita harus lihat. Kita nah itu nih harus ada combine antara kita ngerjain sama pertanyaan di soal. Ini yang ditanya ini ya. Yang ditanya adalah bentuk A kuadrat ditambah 5A ditambah 7. Berarti boleh nggak A kuadrat ditambah 5A ditambah 7 ini sama dengan asa mirip ya? Kayak yang mirip ya? Boleh nggak kita dapetin dari sini? Ini tinggal kita bikin aja A kuadrat ditambah 5A itu sama dengan 9. Kenapa 9? Karena bisa dipindah ruas. Boleh? Tinggal disubstitusi kemana? Ke sini. Bagian kita substitut. Nah. Jadi A kuadrat tambah 5A itu sama dengan apa? 9 ditambah 7. Oh. Wow. Nah, paham ya triknya ya? Jadi ini substitusi dulu. Oke, silakan. Dimasukin. Yeps, gitu. Jadi harus beberapa kasus kayak gini. Dulu pernah keluar soal matriks yang gini tuh, persamaan kuadrat. Jadi intinya substitusi. Jadi kalau nanti kita belajar persamaan kuadrat gitu ya. Ya, tapi nanti aja deh. Sama itu sama juga substitusi intinya. Jadi ya gitulah. Nanti saya jelasinnya nanti nih di pas persamaan kuadrat. Intinya substitusi. Jadi triknya gitu. Tapi kalau misalnya dianya bisa difaktorin sih nggak jadi masalah. Mau substitusi mau berapa. Beberapa soal ini yang saya amati itu tipikal substitusi begini. Jadi kalau susah, lihat apa pertanyaannya. Biasanya sudah didesain sedemikian rupa sehingga seperti itu ya. Bisa ada triknya. Gitu ya teman-teman ya, gampang ya. Cuman mungkin triknya aja yang perlu dipelajari. Ada pertanyaan dulu? Belum ya, gampang ya. Nah, sekarang kita coba lihat nomor 6. Tapi saya pengen kalian jawab dulu.
kira-kira ini mah perkiraan kalian deh. Nomor 6 gimana? Seandainya harga suatu barang, sebenarnya ini beberapa soal di sini itu ya, ini kan levelnya basic ya, maksudnya bab yang awal-awal ini banyak masuknya itu dia ke TPS kuantitatif teman-teman. Jadi kalau zaman saya dulu namanya matematika dasar. Jadi kalau dulu itu ada yang namanya TPA, ada yang namanya tes kemampuan akademik, ada tes TKD namanya. Dulu tuh ada yang namanya TPA sama TKD. Nah, TPA ini tuh terdiri dari ini, figural namanya. Verbal sama apa ya? Hitung-hitungan tuh apa namanya? Numerikal. Nah, terus TKD itu ya kayak biasa ya Mafikibi. Nah, cuma zaman sekarang tuh diganti nama, namanya TPS. Intinya udah berapa kali ganti lah. Nah, TPS itu kan ada 4 itu kan? Ada 4. Nah, kalau ini namanya TKA kan, Mafikibi kan. Nah, kalau IPS itu ada oh ya di situ ada TKD, ada ini TPA itu dulu tuh apa ya? Oh, dulu tuh ada matdasnya. Jadi ini tuh ada di sini ya. Intinya ada matematika dasar lah. Nah, matematika dasar itu tipikal yang sederhana gini. Nah, cuman sekarang itu udah nggak ada kan matematika dasar, digantinya ke TPS kuantitatif namanya. Jadi nanti di TPS kuantitatif juga belajarnya gini. Nih, nomor 16. Nah, kira-kira menurut teman-teman jawabannya apa nih? Seandainya harga suatu barang mengalami kenaikan 20%, dinaikin lagi 15%. Nah, ini kayak soal TPS. Berapa berarti? Kok sepi? Nah, rata-rata ini pasti ngisinya 35. Walaupun ada yang udah paham, mungkin nggak akan ngisi 35. Nah, kalau belum paham maksudnya apa, biasanya ngisinya 35. Oh, kan naiknya 20. Naik lagi 15, 35 dong. Nggak gitu ceritanya. Tapi dia kenaikannya itu dari harga yang sudah dinaikkan. Maksudnya gimana? Jadi ini bisa kalian misalin ya. Sebenarnya bisa kalian misalin. Misal deh, misal harga suatu barangnya apa? Berapa? Harga 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 awal lah saya sebut. Misal harga awalnya gampang aja, misal 100.000. Pakainya ribu lagi biar enak. 100.000 ya, lebih enak tuh pakai angka 100. Ya, 100.000. Nah, si harga awal ini itu dia harus dinaikin berapa persen? 20%. Saya kasih tahu, saya kasih ini dulu ya. Kalau ada kenaikan harga sebesar X persen, maka persentasenya jadi bertambah. Maka dia ini persentasenya jadinya adalah berapa? Jadinya adalah 100 ditambah X persen. Jadi gitu. Ini kalau ada kenaikan. Nah, kalau ada penurunan harga, X persen, maka ini persentasenya akan berkurang. Jadi persentasenya akan berkurang sebesar X persen. Persentase ini akan berkurang sebanyak X persen. Misal, saya punya diskon. Diskon itu naikin harga apa nurunin harga? Diskon. Nurunin. Oh, berarti dia harus dikurangi. Ya, kalau naikin harga harus ditambah. Jadi contohnya kayak gini. Misal harga awalnya adalah apa? 100.000. Terus habis itu dia harusnya apa? Mengalami kenaikan maksudnya. Nah, ini kenaikan harga. Jadi ini naik saya tulisnya. Di sini naiknya berapa persen? 20%. Maka persentasenya jadi 100 ditambah 20. Berarti harganya jadi berapa? Jadi 100 ditambah 20%. Dari apa? Dari sebelumnya. Sebelumnya itu berapa? 100.000. Makanya saya misalin pakai 100.000. Biar gampang hitungnya. 100 tambah 20 itu berapa sih? 120% ya. Jadi 120 per 100 lah gitu ya. Dikali berapa? 100.000. Kan enak nyoretnya gitu ya. 100 coret-coret. Ini berapa? 120.000. Nah, ini tuh adalah harga
setelah kenaikan pertama. Nah, habis itu diapain? Dinaikin lagi sebesar berapa persen katanya? 15. 15%. Jadi ini tuh harganya kita naikin lagi. Kita naikin sebesar 15%. Berarti yang naik itu kan persentasenya ya. Maka harganya jadi berapa? 100 ditambah 15%, langsung aja saya bikin per 100 ya. Persen, berarti per 100 dikali, bukan 100.000, tapi dari 120. Jadi dari yang sebelumnya. Nah, ini jadinya 115 dikali 12. Berapa tuh? 115 dikali 12. Jadi berapa? Jadi 1150, 230. Jadinya berapa tuh? 1380. Jadinya 138. Itu jadinya. Nah, ini tuh adalah harga akhir. Artinya, kalau pengen tahu apa nih persentase kenaikan, jadi kelihatan. Dari 100.000 ke berapa nih? Dari 100.000 ke 138. Jadi awalnya adalah 100.000. Jadi berapa? Jadi 138.000. Berarti persentasenya jadi berapa? Persentasenya jadinya adalah 38%. Kelihatan kan ya? 100 tambah 38 kalau misalnya pakai 1.000. Tapi kalau pengen tahunya aslinya gini rumusnya. 138.000 dikurangi 100.000. Jadi ini kurang ini dibagi adalah awal, dibagi 100. Jadi kalau saya kurangi jadi berapa? 38 per 100. Per 100% ya boleh saya tulis. Jadi jawabannya yang mana? 38. Gitu ya. Jadi jangan jadi 35. Kalau dianya turun, maka dianya jangan ditambah ininya, tapi dikurangi. Gitu ya. Jadi intinya adalah yang hijau ini. Nah, saya pengen kalian ngerjain. Di soal nomor 7. Soalnya sama, tinggal jawabannya apa. Coba. Nomor 7. Boleh kalian lihat nomor 7. Ini boleh sih saya tampilin. Si mau lihat caranya. Caranya mirip. Coba nomor 7. Kebaca nggak? Nomor 7 nih. Kekecilan sih ya. Coba. Ibu mendapat potongan harga atau mau saya... Nah ini aja deh. Tadinya biar ngelihat cara sebelumnya. Ibu mendapat potongan harga sebesar 25%. Kira-kira berapa yang harus dibayar? Coba. Coba dulu ya. Caranya sama kayak nomor 6 tadi. Gimana? Yang mana ABCDE? Belum dapat? Belum? Kak, bentar, Kak. Oh, boleh, boleh. Sini. Nah, caranya sama, cuman si 100.000-nya jangan diganti 100.000, tapi dia harus 25 per 100 Jadi si 100.000-nya jangan 100.000, tapi jika X adalah harga total pembelian, oh berarti
harga totalnya X. Jadi startnya itu jangan 100.000 tapi X. Jadi harga awalnya totalnya adalah Koma 75. dia mengalami apa dulu? Pengurangan. Pengurangan. Oh, Pengurangan. pemotongan harga. Jadi harus tahu diskon, terus apa lagi istilah-istilahnya. 25%. Nah, itulah. Ini jadi pemotongan harga. Jadi ini diskon lah saya sebutnya ya. Diskon. Berarti harganya jadi diskonnya berapa persen? 25. 25%. Maka harganya jadi berapa nih? Harganya jadi 100 kurang 25 ya. Persen boleh ya, per 100 gitu ya. Ya, persen. Terus dikali apa? Dikali X, ya. Harganya jadi berapa nih? 0,25. 0,75 75. X ya. Jadi kan 100 dikurang ya. Nah, jadi Iya. habis itu diapain? Habis itu kena Pajak. pajak. Kalau kena pajak itu kira-kira bertambah apa berkurang harganya? Bertambah. Bertambah berkurang? Bertambah. Bertambah. Ya harusnya Bertambah. gini bertambah gitu ya. Jadi harganya bertambah kan pajak, jadi nambah mahal dong harganya. Maka jadinya 100 ditambah 10% ya. Ya, persen dikali apa? Harga sebelumnya adalah jadi dikali 0,7. 0,75. Apa nih? 1,1 kan? Iya, berarti. Jadi jawabannya mana? 1,1. E. 70. Ya, X. E. Itu yang mana nih? Ini Yang sebenarnya E. nulis X gini agak saya keliru. 1,1 ya? Iya, E. Cuman ini harusnya nulis ini soalnya salah soal sih. Harusnya pakai titik lah ya. Ini kayak XX jadi X kuadrat. Ini titik itu kali. Oke gitu ya teman-teman. Jadi awas jangan langsung di ini ya, jangan langsung disimpulkan. Oh naiknya berapa nih? 35%. Enggak gitu ceritanya. Enggak. Sabi ya, Sabi ya. Sabi. Sabi, oke. Nomor 8. Ini juga masih cuman masih soal cerita ya ini. Nomor 8. Masih tentang eliminasi substitusi. Cuman dia soalnya nggak kayak yang sebelumnya udah persamaannya gitu. Ini ada soal cerita. 4 tahun lalu umur A berbanding 3:5. Ini ya. Saya suka nanya gini loh. Ini kalau di TPS saya suka nanya. Saya punya A dibanding B sama dengan 2:3. A-nya berapa? 2. B-nya? 3. Nah, itu kurang tepat. Oh iya. Kurang tepat. Kenapa? Karena perbandingan 2:3 itu bisa aja ini 20:30. Bisa aja 40:60. Ya. Nah gitu ya. Kayak misal gini, perbandingan uang saya dan uang Alfi adalah 2:3. Masa saya 2 rupiah uang saya? Gitu loh. Mungkin uang saya 2 miliar, uang Alfinya 3 miliar. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi nggak boleh disimpulkan A-nya 2, B-nya 3. Nggak boleh ya. Jadi gimana dong ya? Kali silang aja. Gitu. Kecuali ada kondisi tertentu yang mengharuskan dia 2. Kayak soal TPS. Jadi kalau saya punya A per B sama dengan 2:3. Dengan A berada di antara 1 dan 3 dan A bilangan bulat. Ini teh berapa ya? 2. 6? No. I mean like that nih. Gini. Maka tentukan nilai B. Kalau ini B-nya berapa? Harus diubah dulu. Jadi yang namanya A per B sama dengan bukan 2/3. Ini di antara 6 dan kok salah saya ya? Di antara saya pengen 8 sebenarnya. Di antara 7 sama 9. Salah ya. Di antara 7 sama 9 itu berapa? Di 7 ini 9 ya. 8. Nah, A-nya 8. Gimana caranya biar A-nya 8?
Dikali Kali 4 ya. Kali 4 per 4. Jadi 8 Pak. 12. 12. 12. Berarti boleh nggak saya simpulin A-nya 8, B-nya 12? Boleh. Boleh, karena ini. Paham? Karena A-nya wajib di antara 7 dan 9. Berarti B-nya 12. Nah, itu kayak soal TPS gitu. Itu boleh. Tapi ketika ada soal secara umum, bentuk A per B itu nggak boleh disimpulin ya. Misal kayak soal nomor 8. 4 tahun yang lalu umur A, B berbanding segitu, banding segitu. Kita misalin aja umur A 4 tahun yang lalu itu berapa tahun? Kalau A 4 tahun yang lalu itu umurnya berapa tahun? Berarti A dikurangi 4. Umur B berapa tahun? Berarti B dikurangi 4. Nah, ini perbandingannya 3 banding 5. Jadi masing-masingnya harus dikurangi dulu. Misal saya tanya deh, sekarang umur kalian teh berapa? Umur Audi berapa umur Audi? 17 ada ya? 17. 17. 4 tahun lalu umurnya berapa ya? 13. Kok tahu? Gitu kan? Kok tahu Oh. sih 13? Karena dikurangi 4. Kalau 2 tahun lagi, umur 2 tahun yang akan datang, umur kamu berapa ya? 19. Nah, kok bisa tahu? Oh, berarti dia ditambah atau dikurang. Kalau yang lalu-lalu dikurang. Kalau yang akan datang itu ditambah. Sampai situ bisa dipahami ya? Jadi harus dikurangi dulu. Umur 4 tahun yang lalu, umur A berbanding 3 banding 5. Umur A-nya dikurangi 4, umur B-nya dikurangi. Bisa ya? Boleh nggak disimpulin A-4 sama dengan 3? Nggak boleh. Ya. B-4 sama dengan segini nggak boleh. Gitu ya. Nanti ya kerjain aja masing-masing. Nah, jadi ini kalau dikali silang jadinya apa nih? Jadinya 5A dikurangi 20, nanti sama dengan dikali silang 3B dikurang 12. Nanti 5A dikurang 3B ini sama dengan. Oke, kita akan dapat ini. Bisa ya? Nah, yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya adalah sedangkan 6 tahun yang akan datang, berarti kalau yang akan datang itu tadi gimana? Ditambah ya. Tambah. Katanya 4 banding 5, oh berarti A-nya ditambah 4, B-nya ditambah 4. Nah, ini katanya 4 banding 5. Nah, ini juga adalah bisa dikali silang. Jadi kalau udah kayak gini tuh enak lah. Udah kayak gini mah enak, tinggal 5A ditambah 20 sama dengan apa nih? 4B ditambah 6. Jadi 5A dikurangi 4B sama dengan negatif. Kak, itu Bisa ya? kenapa ditambah 4? Kenapa? Kenapa ditambah 4? Harusnya tambah berapa? Harusnya tambah berapa? 6. Iya. 6. Saya emang ngecek aja, nih kalian tidur apa enggak. Nah, jadi ternyata kalian nggak pada tidur. Jadi kalian itu memahami ya. Jadi 5A ditambah berapa harusnya? 30, 4B ditambah 20. Maka jadinya 5 kurang B jadinya berapa nih kalau dikurangi? Negatif 6 ya. Udah kayak gini bisa ya kayaknya. Udah bisa eliminasi, bisa dapat kayaknya langsung. Ini kalau saya tambah berapa nih? Ini saya tambahin aja langsung. Terus saya kurangin. Saya kurangin aja ya, eliminate. Kurangin. Dikurang aja ya. Atau perlu Iya. ditulis nggak? 5A dikurang 3B sama dengan 8. 5A dikurangi 4B sama dengan 8. Kalau saya kurangin kayaknya langsung dapat B. Wah enak banget itu. Coret. B-nya sama dengan 14. Jadi jawabannya adalah yang A, B, C, D. Jawabannya yang B. Kok B sih? 3 tahun yang akan datang. Iya, 3 tahun yang akan 3 tahun datang. yang akan datang. Maka umur B 3 tahun yang akan datang. Dia nggak pakai angka nih. Iya. Awas hati-hati, 3 tahun yang akan datang. Oh, berarti ini tuh rumus B ditambah 3. Jadinya 14. Hati-hati ya. Bisa ya gini-gini ya. Cuman merangkai kalimatnya ini. Jadi seperti ini. Ada pertanyaan dulu? Mungkin ada yang mau bertanya? Boleh, silakan. Kita masih rada slow ya. Kita masih biar nggak kaget. Nanti
ada masanya saya agak percepat ya. Jadi biasanya saya suka awal slow dulu. Nanti kita akan percepat di bab-bab selanjutnya biar beradaptasi dulu. Nomor 9, sebuah bilangan terdiri dari dua angka. Maksudnya apa ya? Dua angka itu berarti bilangan apa namanya? Kalau apa beda? Apa sih ada bilangan ada angka? Apa sih bedanya? Ada yang tahu? Kalau angka itu ada berapa angka itu? Ada 10. Dari 0, 1, 2, lalalala, y, sampai 9. Itu namanya angka. Angka itu basically ini. Kalau bilangan itu adalah kombinasi dari angka-angka. Ada bilangan bulat, ada bilangan pecahan, ada bilangan, nah, itu bilangan namanya. Bilangan real, bilangan tidak real, itu kombinasi dari beberapa angka ini. Nah, kombinasi beberapa angka ini ada yang disebut itu bilangan bulat. Nanti kita belajar konsep bilangan. Nah, bilangan itu kombinasi. Nah, maksud soal di sini itu harusnya dijelasin juga sih. Sebuah bilangan terdiri dari 2 digit maksudnya, bukan 2 angka ya, 2 digit angka maksudnya gitu. Artinya bilangan ini adalah disebutnya bilangan puluhan. Jadi kalau saya punya bilangan terdiri dari 2 digit, disebutnya bilangan apa namanya? Puluhan. Ah iya, bilangan puluhan. Bilangan puluhan. Artinya punya definisinya. Nah, biasanya didefinisikannya sebagai kayak gini. Jadi saya punya yang namanya AB, ada topiknya. Itu namanya bacanya adalah bilangan puluhan. Makanya kalau saya punya kayak gini, kadang suka diprotes nih. Nah, bacanya gimana? Bacanya berapa? 27. Ya, kalau ada yang bilang 27, itu maknanya adalah 2 kali 7. Kayak saya tanya gini, 2 akar 2, 2 aja kesebut. Ini dibacanya apa? 2 akar 2. 2 akar 2. Maksudnya apa sih? 2 dikali akar 2. Maksudnya gitu kan? Berapa nih? 2 akar 3. 2 kali akar 3. Paham gitu? Jadi kalau ditanya, sekarang jam berapa nih? Setengah 10. Setengah 10. 5. Jadi yang benar yang gimana kalau ditanya jam, jam berapa sekarang? Setengah 10. Nah itu salah sebenarnya. Jadi harusnya jam berapa? Jam 9 lebih 30 menit. Ya gitulah. Masalah bahasa di matematika ya. Jadi ini bacanya puluh ya. Jadi A puluhan, B satuan didefinisikan sebagai 10A ditambah B. Gitu deh. Ya, jadi A, B itu bilangan puluhan 2 digit itu sama dengan 10A ditambah B. Nah, terus habis itu apa? Angka pertama dikurangi angka kedua. Ini angka pertama. Ini angka kedua. Kalau dikurangi itu jadi itu dulu. Bilangan itu sama dengan, berarti kata soal. Jadi ini ceritanya kita baru bahas tentang bilangan. Ya. Ini ceritanya kita baru bahas tentang bilangan. Oke, nah sekarang kita masuk ke soal. Kita baru masuk ke soal. Sebuah bilangan terdiri dari 2 angka. Berarti kalau terdiri dari 2 angka, itu tadi apa nih? AB. Gitu. Nah, katanya sama dengan, berarti sama dengan 7 kali jumlah kedua angkanya. Berarti 7 kali jumlah kedua angkanya. Nah, jadinya gini. Paham ya? Jadi ini persamaan yang pertama. Nanti ini bisa disederhanain. Jadi ini bisa disederhanain jadinya apa? Jadinya adalah 10A ditambah B. Ini sama dengan 7A ditambah 7B. Pindahin deh ke sini jadinya 3A sama dengan, pindahin ke sini jadinya 6. Kalau dibagi 3 jadinya A sama dengan bisa? Nah, yang berikutnya yang kedua gimana kan? Mulai. Dan angka pertama dikurangi angka kedua sama dengan 3. Angka pertama teh A. Dikurangi angka kedua sama dengan 3. Udah deh. Ya ini nggak bisa diapa-apain lagi ya. Jadi udah. Jadi sekaligus bagian yang nah nanti tinggal disubstitusi aja.
A-nya 2B. Jadi adalah 2B sama dengan itu deh. Jadi lebih gampang nih ini B-nya. Kalau B-nya sama dengan 3, A-nya berapa? 6 ya? Udah. Ya, yang ditanya adalah jumlah kebalikan angka-angka. Oke, ini saya menarik juga nih. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan kayak gini, ditanya adalah jumlah kebalikan angka-angka. Maksudnya adalah bacanya dari depan, mahaminnya dari belakang, teman-teman. Maksudnya gimana? Jadi angka-angkanya dulu. Angka-angkanya itu berapa aja? Ada 3, ada 6. Nah, ini angka-angka. Berarti saya tunjuk 3 sama 6. Terus angka-angka ini diapain? Dibalik nih. Angka-angkanya dibalik. Kalau dibaliknya maksudnya diapain? Diseperin. Seperin. Jadi nanti kalau saya mau tulis ulang itu jadi gini. Angka dibalik. Dibaliknya dibikin seper. Gitu. Habis dibalik dia apa? Dijumlah. Jadi urutannya dari belakang ya. Angka dulu, dibalik, habis itu dijumlah. Siapa yang jumlah? Angka-angkanya ini dijumlah di tengah-tengah. Jadi maksudnya jumlah kebalikan itu adalah ini. Jumlah kebalikan angka-angka. Angka-angkanya dibalik, habis itu dijumlahin. Nah, maka nanti tinggal disamakan penyebut. Jadi tinggal sama penyebut. Di sini 2, di sini 1 ya. Sama penyebut 3/6. Ada pertanyaan dulu nggak? Sebelum saya lanjutin. Kak, Ya, itu tadi yang 10A ditambah B dari mana? definisi. Definisi. Itu 10A tambah B namanya bilangan puluhan. Saya punya kayak gini nih, A, B, C. Ini namanya bilangan apa? Ratusan. Nah, bilangan ratusan ya. Bilangan ratusan A, B, C. Nah, kan zaman-zaman SD masih ingat nggak? Tentukan angka yang bertindak sebagai bilangan puluhan yang mana? Yang B. Tentukan angka atau huruf yang bertindak sebagai ratusan yang mana? Yang A. Kalau C sebagai apa? Satuan. Satuan. Dulu ya ujian SD kelas 6 SD kalau nggak salah. Jadi saya punya bilangan gitu ya. Bu gurunya ngasih. Nah, angka 5 merupakan angka yang berposisi sebagai bilangan ratusan. Kenapa? Ini satuan, puluhan, ratusan. Nah, kayak gitulah kurang lebih. Nah, ini juga sama. Jadi kalau misalnya nanti ada A, B, C, D, E, F, G gitu juga, nanti bisa kita uraikan menggunakan konsep itu. Nah, jadi kalau saya punya A, B, C, A itu bertindak sebagai bilangan apa? Ratusan, berarti 100A. Kalau B bertindak sebagai bilangan apa? Puluhan. Puluhan, berarti Oh 10B. iya. Kalau C itu bertindak sebagai bilangan apa? Satuan ya? Nah, angka satuan, berarti 1C ya. 1C itu berarti C. Berarti didefinisikan sebagai kayak gitu. Aduh, masih bingung juga misal dicontohin aja pakai angka. Saya punya 37. Maksudnya apa sih? Ini tuh 10 dikali 3 ditambah 1 kali 7. 37 gitu. Kebayang ya? Hmm. Saya punya 234 di Samsung, jadinya 100 kali 2 ditambah 10 dikali 3 ditambah 4. itu bisa ya. Definisi ya, definisi bilangan ratusan, definisi bilangan puluhan. Jadi kalian harus tahu. Oke, Kak. Sip, ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut. Nanti nggak apa-apa ya, saya lanjutin 15 menit, tapi kalian istirahatnya jadi sebentar kayaknya. Apa-apa. Pengen istirahat. Atau mau apa? Ada agenda? Mau sholat dulu. Gitu ya teman-teman, nomor 9. Jadi masih tentang eliminasi, cuman kalimatnya atau bahasanya adalah bahasa soal cerita. Nah,
Ada yang familiar dengan soal ini? Oke. Perbandingan. Ini juga termasuk tipikalnya TPS sebenarnya. Cuman tahun kemarin nggak tahu soalnya kayak gimana. Agak-agak meningkat ya. Oke. Nanti kita akan coba bahas juga. Nah, nomor 10, suatu pekerjaan dapat diselesaikan Adi dalam 5 hari bila diselesaikan dengan Budi dalam waktu 7 hari. Nah, ini semacam kayak soal GLB, teman-teman. Jadi, ini mensubstitusi juga judulnya. Jadi kalau dulu kalau misalnya di GLB itu kan ada rumus ini ya. Jarak sama dengan V dikali T gitu ya. Ya nggak sih? Kecepatan dikali waktu. Sehingga dia satuannya adalah mungkin meter per sekon atau kilometer per jam gitu. Jadi ada satuan kok meter per sekon. Jadi si S-nya itu satuannya meter. Kalau V itu meter per sekon, lah saya asumsi gitulah. Kalau T itu kan sekon. Artinya waktu kan gitu. Jadi kita belajar fisika. Nah, ini juga mirip-mirip begitu. Suatu pekerjaan diselesaikan Adi dalam waktu 5 hari. Berarti ini itu namanya adalah kecepatan. Jadi namanya di kecepatannya Adi, FA. Ini Adi bukan yang master chef itu ya. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan Adi, berarti VA sama dengan kecepatannya satu pekerjaan per berapa waktunya? 5 hari. Atau saya sebut TA lah ya. Saya sebut waktunya A. Boleh? Saya bikin rumus nanti jadi. Ini kecepatannya Adi. Nah, terus nanti ada yang namanya kecepatannya Budi. Saya sebut namanya VB. Kecepatannya Budi itu adalah satu pekerjaan per berapa waktunya? Saya misalin TB. Yang maksudnya ini TB itu 7 ya. TA itu 5, maksudnya gitu. Tapi biar kita bikin rumus, nah maka saya bikin dalam bentuk TA sama TB. Nah, kalau kita pengen nyari S ini kan suatu pekerjaan, ya nggak? Jadi si S ini rumusnya adalah apa? S ini kan sama dengan satu pekerjaan. Nah, satu pekerjaan ini akan digunakan bareng-bareng dilaksanakan. Bareng-bareng. Berarti waktunya sama nggak kalau bareng-bareng? Waktunya sama. Waktunya sama. Saya misalin waktunya sama dengan T. T bareng-bareng. Saya sebut namanya T total. Ya. T, T, T total. T bareng. Itu T bareng. Nah, gitu kan. Waktunya sama. Saya sebut namanya T bareng. Maka rumusnya nanti jadi gimana? Rumusnya jadi gini dong. Oke. Saya. Nah, gitu ya. Jadi ini nah, jadi satu pekerjaan bareng-bareng. Nah, berarti T-nya bareng. Maka nanti caranya gini. Nah, namanya S berarti satu pekerjaan. Ini adalah pekerjaannya si A sama pekerjaannya si B gitu, ngerti nggak? Nah, pekerjaannya A Adi ditambah pekerjaannya B. Nah, rumus pekerjaannya apa? Rumusnya S itu V kali T. Oh, berarti nanti V-nya adalah apa? Seperti A. Ini kan seperti A ya. Jadi nanti satu pekerjaan, ini pekerjaannya saya coret ya, jadinya satu aja ya. Ini sama dengan 1 per TA dikali T ya,
dikali T ditambah 1 per TB dikali T. Nanti T-nya bisa dikumpulin. Ya, T-nya bisa dikumpulin. T-nya dikeluarin lah, saya sebut gitu ya. T-nya saya keluarin, jadinya adalah T dikali 1 per TA ditambah 1 per T. Nanti si T-nya saya pindahin ke bawah. Nah, jadinya rumusnya gini. Sorry, ini kan namanya T bareng-bareng ya. T bareng. T bareng. Maksudnya T di sini T bareng ya. Jadi 1 per T bareng. Ini sama dengan 1 per TA ditambah 1 per TB. Nah, jadi intinya rumusnya ini. Intinya rumusnya ini. Ya, jadi kalau ada soal kayak gini gimana? Oh, menggabungkan dua kemampuan menjadi satu. Jadi rumusnya itu. Jadi 1 per TA, 1 per total, saya sebut tot aja lah ya. Nah, ini sama dengan 1 per TA ditambah 1 per TB. Jadi 1/5 ditambah 1/7. Dibikin jadi per 35, di sini 7, di sini 5 gitu ya. Nah, ini tinggal dibalik nih. Berarti kalau ditanya totalnya tinggal dibalik 35 apa? 12. Alias mana yang 35 per 12? Yang ini ya? 2, 11 per 12. Nah, jadi intinya ini. Ada pertanyaan dulu nggak? Jadi intinya ini. Sebenarnya ada variasinya nih. Di soal nomor 12. Tipikalnya mirip. Jadi kalau ada bentuk kayak gini, Adi segini, ini kalau si B, si Budi segini. Kalau bareng-bareng gimana? Pakai rumus ini. Ya, pakai rumus ini. Prosesnya ini saya jelasin prosesnya. Nah, misal ada kasus kayak ini, kayak kasus kayak gini. Nomor 12. Ada saluran tangki air. Misalnya tangki. Ada satu saluran pengisian, jadi diisi. Namanya tangki satu itu namanya tangki A lah ya. A. A ini tugasnya mengisi. Nah, terus ada 2 saluran mengeluarkan air. Nah, berarti di sini ada 2. Saya misal B sama C. Nah, ini tugasnya mengeluarkan. Ya, ini tugasnya adalah mengeluarkan. Di sini itu mengeluarkan. Nah, habis itu gimana? Katanya saluran 1 dapat mengisi penuh dalam waktu 2 jam. Nah, berarti ini saya sebut namanya TA. Jadi waktu yang dibutuhkan A adalah 2 jam. Kalau yang B, saluran 2 dan 3 masing-masing adalah 6 dan 8 jam. Berarti di sini itu adalah TB seterusnya. Adalah 6 jam. Ini adalah TC sama dengan 8 jam. Nah, habis itu gimana? Pada suatu hari jam 7 pagi, berarti startnya jam 7. Ini saya startnya ini jam 7 pagi. Ketiga saluran air dibuka bareng-bareng. Pada saat tersebut tangki kosong bareng-bareng. Jadi pingin penuh, ya pengen penuh. Berapa waktunya? Jadi tangki tersebut akan penuh ketika kapan? Jadi startnya jam 7, maka finishnya jam berapa? Gitu. Itu pertanyaannya. Ya, startnya jam segini, finishnya jam berapa? Nah, berarti kita harus tahu waktu bareng-bareng ini adalah berapa. Nah, caranya gimana? Caranya kayak tadi. Apa rumusnya tadi? 1 dibagi waktu bareng-bareng, atau saya sebut 1 per total ya, saya sebutnya 1 per total, itu sama dengan apa? Sama dengan 1 per TA, 1 per TB, 1 per TC. Jadi menggabungkan 3 kemampuan. Hanya saja yang A ini tugasnya ngisi. Kalau mengisi berarti dia positif. Nah, karena ini mengeluarkan, maka dia ini negatif. Kan mengeluarkan, mengurangi isi. Jadi nanti jadi rumusnya gini, 1 per A dikurang 1 per TB dikurang 1 per TC. Gitu. Jadi kayak tadi
misal si orangnya ada banyak, ya tinggal diganti aja. Jadi 1 per total itu sama dengan 1 per TA ditambah 1 per TB ditambah 1 per TC, Budi, Anton, ada banyak, dan seterusnya. Ya, ini juga sama. Hanya saja di sini negatif. Kenapa negatif? Karena dia mengulang. Nanti mungkin aja saya bikin soal kayak gini. Apa ya bikin soalnya? Jadi nanti ada Anton, ada Budi, tapi Anton ngecatnya warna hijau. Budi ngecatnya warna putih. Jadi kapan dia jadi hijau semua? Nah, itu nanti bisa aja gitu ya, dibikin kayak gitu. Nah, itu ada pengurangan. Artinya si Budi ini dia nimpain jadi putih kan. Padahal pengen jadi hijau. Gitu. Udah tinggal masukin teman-teman. Yuk, jadi berapa nih? 1 per total sama dengan berapa nih? 1 per total. 1 dibagi total sama dengan 1 per TA. TA-nya berapa tadi? 2 ya? Waktunya 2 jam. 2 dikurangi 1 per 2 dikurangi 1 per 6. 1 per 8. Enaknya dibagi berapa nih? Atau dibikin jadi berapa? 8. KPK-nya 8 bagi 6 kayaknya nggak bisa. Oh iya. 12 nggak bisa, jadi enaknya berapa? 20? 24. 24 bagi 2? 12. Bagi 3 berapa? 3. 12 kurang 7? 5 ya? 5. Nah, berarti kalau saya balik, jadi totalnya 24 kan? Sama dengan 4,8 ya? 4 per 5 ya? Kalau ditanya 4 per 5 jam itu berarti berapa? 4. Jadi ini tuh 4 jam. 4 per 5 itu ntar diubah dalam bentuk ini. Gitu ya. 4 jam 40 menit. Berapa menit nih? 48 ya? Ya 4 jam 48 menit. 48 menit. Jadinya, berapa? 48. Ya 48. Jadi nanti finishnya jam berapa nih? 11 lebih 40. Oke. Nah, iya. Gitu ya. Yang diingat ininya nih. Jadi catatan ininya langsung aja pakai seperti. Kayak kalian belajar tentang kapasitor sama resistor. Kalau di fisika ya. Ingat nggak? Resistor kalau dia paralel kan gini juga rumusnya. Kapasitor kalau dia seri ya. Jadi kalau dianya apa namanya kalau belajar dulu, saya dulu pernah belajar fisika juga. Nah ini namanya resistor. Nah ini pakai gini juga. Tapi kalau kapasitor dia bentuknya seri. Ya benar nggak ya? Saya takut salah. Jadi ini pakai seper. Pokoknya dianya berbanding terbalik. Mencari resistansi ya. Kalau di resistor. Oke, ada pertanyaan dulu nggak? Berkaitan dengan ini ditambah sama dikurang? Satu soal lagi deh ya. Oke. Nah ini juga soal SBMPTN yang tricky banget nih. Intinya substitusi sebenarnya. Intinya substitusi. Tapi atau kita PR-in aja ya? Nah, iya, kita PR-in aja. Oke, paling saya akhiri aja ya, biar kalian bisa ada yang mau sholat dan ini. Oke, gitu teman-teman. Mohon maaf hari ini ada kesalahan teknis. Jadi mudah-mudahan ke depannya nanti kita akan kita belajar lagi. Tapi ini akan saya bahas pekan depan, hari Senin. Silakan sambil di PR-in lah. Saya sebut biasa di PR-in. Silakan ya. Ada pertanyaan dulu sebelum saya akhiri? Tidak. Belum ada? Penting. Belum, Kak.
Gimana soal latihannya udah dikerjain? Udah. Gimana, ada yang sulit nggak? Yang pertidaksamaan kan, Kak? Yang pertidaksamaan? Kalau ada sebenarnya boleh nanya, nanti saya kasih clue. Kalau belum ada, saya akan akhiri 2 menit lagi atau sekarang akan saya akhiri. Bisa ada yang mau istirahat, boleh? Mas, saya boleh foto ini, soalnya tadi saya mau nyatet ininya. Mau foto apa? Iya, Mau foto apa? foto yang pembahasan ini, nomor 1 tadi. Oh, boleh. Nomor 1. Oh, yang sebelumnya ya? Iya, Itu. dari yang pertama aja, dari nomor 4 itu. Dari yang nomor 4. Oke. Ini nanti filenya saya upload ya di Google Drive. Oh, di upload di mana? Di Google Drive. Oh, Oh, ya udah, kalau gitu ya udah nggak apa-apa. Google linknya ada Alkindi nanti. Yang baru itu Alkindi ya? Iya. Nanti filenya semua saya upload, linknya nih saya kasih. Oke. Nanti teman-temannya kayaknya pada punya sih. Iya, ada. Iya, ada. Ada kan? Ya, nanti minta ke temannya. Saya share juga sih, udah kepalang saya cari. Oke gitu ya teman-teman ya, silakan nanti Oke, udah saya share di situ nanti. Sampai ketemu lagi pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama silakan. Semangat ya. Iya. Oke.